worship you, oh God. Let's lift him up from glory to glory. Shalom manusia Allah yang perkasa. Shalom. Puji Tuhan di pagi hari yang indah ini kita masih diberikan kesehatan. Kita masih kuat, bahkan terlebih kita bersuka cita karena Tuhan selalu menolong hidup kita. Mari teduhkan hatimu. Kita akan memulai ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tenangkan hati kami Tuhan. Untuk menikmati persekutuan yang indah bersama Roh. Terima kasih Tuhan. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh
Karena begitu besar kasih Allah kepada umat-umat yang dikasihinya. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini. Roh mulai menguatkan setiap umat-Mu. Dan kami sungguh diberkati oleh ibadah pagi hari ini Tuhan. Oleh firman-Mu yang menguatkan setiap kami. Engkau yang memberkati ibadah ini Tuhan. Dan nama-Mu lah yang disanjung. Nama-Mu lah yang terpuji Tuhan. Sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom manusia Allah yang perkasa. Haleluya. Dan sukacita amin. Haleluya. Sebab Dia Allah yang penuh kebaikannya dan melimpahkannya bagi kita. Amin. Mari kita bersorak-sorak bagi nama Tuhan.
Shalom manusia Allah yang perkasa. Mari bersama-sama kita mendeklarasikan iman percaya kita kepada Tuhan. Kita mengangkat tangan kanan kita. Saya percaya dan menerima. Alkitab adalah firman Tuhan yang benar sepenuhnya. Apa yang Alkitab katakan, siapa saya di dalam Kristus, demikianlah saya. Alkitab berkata, saya adalah ciptaan baru. Sungguh, saya adalah ciptaan baru. Alkitab berkata, saya adalah anak Allah. Sungguh, saya adalah anak Allah. Alkitab berkata, segala perkara dapat kulakukan di dalam Kristus. Demikianlah saya. Apa yang Alkitab katakan milikku, sungguh adalah milikku. Alkitab berkata, saya adalah ahli waris Allah bersama Kristus. Saya adalah ahli waris Allah bersama Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersatu dalam doa. Yang mulia Allah Roh Kudus, kami menyerahkan seluruh kebenaran firman hidup ini ke dalam pimpinan-Mu. Sehingga seluruh kami yang terlibat di dalam ibadah ini Tuhan, boleh terberkati oleh kebenaran firman-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, manusia Allah yang perkasa, ketika dunia diberikan kesempatan untuk memberikan gambarannya tentang kehidupan ini dan segala permasalahan yang ada di dalamnya, maka dunia akan menyodorkan kepada kita sebuah gambaran tentang kehidupan manusia. Ibarat dunia ini seperti samudra raya yang maha luas, di mana masing-masing kita manusia diharuskan untuk mengarungi luasnya samudra raya itu. Sepanjang umur hidup kita. Dan saudara, pengarungan samudra kehidupan itu harus disertai dengan kesadaran penuh bahwasanya langit cerah bisa saja mendadak berganti dengan mendung yang tebal dan gelap. Atau tenangnya angin bisa sekonyong-konyong berubah menjadi taufan yang mengamuk melanda perjalanan pelayaran itu. Perubahan cuaca dalam mengarungi samudra kehidupan ini bisa diprediksi, tapi biasanya itu kemungkinannya sedikit saja. Karena lebih sering perubahan cuaca yang tiba-tiba dalam kehidupan ini tak terprediksi oleh kita. Dengan demikian, saudaraku, maka sebagai nahkoda kapal kehidupan kita sendiri, kita diminta untuk siap atau tidak siap, suka atau tidak suka, harus bisa bertahan secara hebat di segala situasi keadaan. Kalau tidak, maka rusaknya kapal kehidupan kita. Atau bahkan sampai kepada karamnya kapal kehidupan kita adalah merupakan konsekuensi dari ketidaksiapan setiap kita sebagai nahkoda kapal kehidupan kita. Ketika saya membicarakan hal ini, atau ketika kita melihat gambaran dunia akan kehidupan
yang diberikan Allah kepada setiap kita manusia. Secara khusus kita berbicara dalam ranah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Rasanya apa yang kita bicarakan ini, sahabat, menjadi sesuatu yang terlihat begitu mengerikan. Sehingga menimbulkan pertanyaan di dalam hati saya. Atau kita bertanya di dalam diri kita masing-masing. Bahwa benarkah hidup yang telah dianugerahkan Sang Maha Pencipta Allah yang hebat itu kepada kita sedemikian berbahaya atau sedemikian mengerikanyakah hidup itu? Padahal kalau kita melihat dalam karya penciptaan Allah akan semesta yang di dalamnya manusia ada di sana yang menceritakan kepada kita penciptaan manusia sekaligus pemberian hidup itu kepada manusia oleh Allah. Ternyata sahabat, di sana tidak ada atau tidak termasuk segala sesuatu yang mengerikan. Yang tadi kalau dalam perumpamaan khotbah ini saya katakan, kalau kita mempersilahkan dunia memberikan gambaran tentang hidup, maka mereka akan memberikan gambaran yang seperti itu berdasarkan kenyataan. Kejadian pasal 1 ayat 28 mencatat peristiwa penciptaan di mana Allah menganugerahkan kehidupan kepada kita. Dikatakan demikian. Allah memberkati mereka, manusia yang diciptakan itu, berdasarkan gambar dirinya. Lalu Allah berfirman kepada mereka, manusia yang diciptakannya itu, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Perhatikan baik-baik. Kejadian 1 ayat 28 yang baru saja kita baca ini berkaitan dengan penciptaan manusia. Pemberian kehidupan itu oleh Allah kepada manusia. Tidak ada sama sekali tercatat di dalamnya plus kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang buruk, yang mengerikan di dalam kehidupan yang harus kita hadapi ini. Tidak termasuk di dalamnya. Sebaliknya, Kejadian pasal 1 ayat 28 dengan sangat jelas sekali memberitahukan kepada kita bahwa Allah telah memberikan kehidupan itu kepada kita dalam segala berkatnya secara lengkap. Apa berkatnya secara lengkap yang saya maksudkan? Berdasarkan Kejadian pasal 1 ayat 28 ini. Yaitu bahwa Allah telah memberikan kemampuan untuk menjalani hidup itu. Bukan cuma sekedar hidupnya yang dia berikan. Kemampuannya untuk menjalani hidup ini dengan baik. Itu pun telah diberikan Allah kepada kita. Jadi saudara, baik kehidupan maupun kemampuan untuk menjalani hidup itu telah menjadi satu kesatuan, paket yang tak bisa dilepaskan dalam penganugerahan Allah akan hidup kepada manusia yang diciptakannya itu. Dengan demikian, maka kalau kita mau membandingkan kehidupan yang telah digambarkan oleh dunia dan kehidupan yang telah digambarkan oleh Alkitab sebagai satu-satunya
panduan kehidupan kita sebagai orang percaya, kita telah menemukan adanya perbedaan atau lebih tepatnya kenyataan yang bertolak belakang atas dua hal ini berkaitan dengan hidup itu. Kita menemukan Alkitab berbicara berbeda tentang hidup, sementara dunia berbicara berbeda tentang hidup. Dalam gambarannya berdasarkan kenyataan yang dijumpai, yang terlihat sangat berbahaya dan sangat mengerikan. Namun Alkitab memberitahukan kepada kita bahwasanya Dia yang menganugerahkan hidup, Dia jugalah yang telah menganugerahkan kepada kita kemampuan untuk menjalani hidup dengan sangat baik. Bahkan, ini dia. Bahkan ketika kemudian kita sama-sama mengetahui sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kejadian pasal 3 memberitahukan kepada kita kejatuhan manusia, dalam hal ini Adam dan Hawa, ke dalam dosa. Bahkan ketika manusia pertama yang menyeret generasi manusia berikutnya pun telah jatuh ke dalam dosa. Bahkan ketika kita telah jatuh ke dalam dosa itu pun ternyata penganugerahan hidup yang disertai dengan kemampuan menjalani hidup dengan baik tidak pernah dibatalkan oleh Allah. Catat baik-baik. Tidak pernah dibatalkan oleh Allah. Catat baik-baik. Saya hanya ingin mengatakan sebuah pernyataan sederhana. Allah itu setia kepada janjinya dan Dia tidak berubah. Bacalah dengan teliti Alkitab sebagai pernyataan isi hati Allah kepada orang yang percaya kepadanya. Di sana kita akan menemukan dalam banyak pengajaran firman Allah bahwa Allah tetap setia kepada janjinya. Ketika Dia telah memberikan anugerah kehidupan itu kepada manusia ciptaannya yang diciptakan segambar dan serupa dengan gambar dirinya. Maka Ia pun telah memberikan kemampuan untuk menjalani kehidupan ini kepada manusia yang telah diciptakannya itu. Oleh karena itu, saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, 1 Korintus 10 ayat 13 menjadi salah satu kebenaran yang menakjubkan kita. Kita buka bersama. 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Demikianlah firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Haleluya. Tapi ini kalimat berikutnya. Mengapakah pada banyak kenyataan di hidup ini kita menemukan seolah-olah yang dinyatakan oleh dunia atau yang digambarkan oleh dunia tentang rumitnya, tentang mengerikannya dalam tanda kutip kehidupan ini, seolah-olah itu lebih nyata ketimbang apa yang dikatakan oleh kebenaran Alkitab. Baik
di Kejadian 1 ayat 28 tadi. Dan secara khusus di 1 Korintus 10 ayat 13 ini. Ketika keadaan ini terjadi, maka sebagai orang yang percaya kepada Allah, marilah kita melihat dengan jujur. Saya senang mengatakan kalimat ini. Marilah kita melihat dengan jujur, secara jujur, kebenaran firman Allah. Untuk kemudian menemukan perbandingannya dengan apa yang sudah dikatakan oleh dunia berdasarkan kenyataan hidup sehari-hari. Penglihatan secara jujur akan kebenaran firman. Dan penglihatan secara jujur akan respon kita terhadap kebenaran firman Tuhan itu. Untuk kemudian kita jadikan pembanding dengan keadaan atau pandangan dunia ini akan membuat kita menemukan di manakah letak kesalahannya. Ketika apa yang dikatakan Alkitab tidak seperti yang kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke? Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, secara keseluruhan surat 1 Korintus pasal 10 ini hendak berbicara tentang bagaimanakah umat Allah diharuskan untuk tetap hidup berdasarkan firman kebenaran Kristus dalam segala situasi. Itu catatan pentingnya. Plus bahkan di tengah-tengah keadaan yang terburuk sekalipun, keharusan untuk hidup di dalam firman Allah, firman Kristus adalah merupakan sebuah harga mati bagi orang yang percaya kepada Kristus. Namun sayangnya kalau kemudian kita membaca secara keseluruhan perikop ini yang saya kutip di ayat 13 tadi, nanti kita akan bicarakan berikutnya. Sayangnya saudaraku, dalam ketidakbertumbuhan kita sebagai umat Allah dalam kebenaran firman Tuhan, seringkali situasi, kondisi, perasaan, pendapat kita justru dijadikan sebagai alasan untuk tidak mengenakan firman Allah secara terus-menerus dalam kehidupan ini. Sehingga dengan demikian, ketika kita menghadapi, orang percaya menghadapi permasalahan dalam kehidupannya, ketika kita menghadapi situasi-situasi buruk dalam kehidupan kita, kemudian kita melepaskan firman yang mengakibatkan kita jatuh dalam dosa, jatuh dalam permasalahan yang berlipat-lipat kali ganda, karena kita tidak bisa menyelesaikan permasalahan yang pertama. Kemudian kita justru salah menangani permasalahan itu sehingga membuat masalah itu semakin besar.
oleh karena kesalahan kita meninggalkan firman, melepaskan firman, kita merasa atau kita meminta supaya dalam ketidakbertumbuhan kita secara rohani melepaskan firman dalam menghadapi situasi buruk dan masalah dalam kehidupan kita, supaya Allah bisa memaklumi. Supaya Allah bisa memaklumi kondisi kita ini. Nah, ini sangat berbahaya, saudara. Sebab di hadapan Sang Maha Benar Allah, tentu saja apa yang sudah Dia firmankan tidak akan pernah bisa Dia tarik kembali atas alasan apapun. Tidak ada permakluman di sini. Sebab ketika kesalahan kita, kejatuhan kita, dengan meninggalkan firman, ketika kita berhadapan dengan situasi tertentu yang buruk dalam kehidupan kita, atas nama perasaan, pendapat saya, ketidakbertumbuhan, lingkungan, situasi Tuhan dan sebagainya, keadaan inilah yang kemudian, kalau ini tidak segera dituntaskan, dibereskan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Allah, maka akan membentuk kita menjadi umat yang amat sangat tidak sejalan dengan Allah, pemilik firman itu. Di satu sisi kita minta supaya Allah tetap memberkati kita. Di sisi yang lain, kita justru meninggalkan perintah, nasihat, arahan-arahan Allah, firman yang hidup itu. Tentu itu menjadi hal yang tidak bisa dibenarkan. Saling bertabrakan dan saling bertentangan. Jadi saya mau mengatakan bahwa alasan yang seringkali dibuat atas nama ketidakbertumbuhan rohani ini untuk meninggalkan firman atau untuk tidak terus memegang firman dalam hidup ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya dalam kehidupan umat Allah. Karena itu sahabat, 1 Korintus 10 telah diberikan judul perikop, yaitu Israel sebagai suatu peringatan. Apa maksudnya? Karena kemudian di ayat 1 sampai dengan 10 telah diceritakan dengan detail menggunakan kejatuhan umat Allah, Israel dalam hal ini, supaya orang-orang percaya di Korintus dan di masa kini tidak mengulangi kesalahan yang sama. Maka dikatakan Israel itu sebagai peringatan untuk kita, untuk tidak jatuh dalam kesalahan yang sama. Ketika kemudian di ayat 13 1 Korintus pasal 10, setelah memberitahukan Israel menjadi peringatan bagi kita, Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu, hai Israel, hai orang Korintus, hai umat Allah masa kini dan di masa yang akan datang, itu cuma permasalahan hidup biasa. Garis bawahi kata biasa. Kata pencobaan yang digunakan di ayat 13 ini adalah satu keadaan atau satu permasalahan yang harus kita hadapi, yang memang ditujukan untuk menjatuhkan kita. Tentu di belakangnya iblis. Jadi ini bisa
ini sama dengan permasalahan. Si pencobaan itu sama dengan permasalahan. Dan ketika Alkitab mengatakan itu hanyalah pencobaan atau permasalahan biasa. Yang kemudian dilanjutkan dengan pernyataan yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Pelajaran penting apakah yang hendak diberitahukan oleh kebenaran 1 Korintus pasal 10? Kepada kita secara khusus ayat 13 ini yang menjadi fokus kita pada saat pagi hari ini. Dari kebenaran ini Alkitab mengajarkan kepada kita bahwasanya sahabat, tidak ada alasan bagi kita umat Allah untuk jatuh ke dalam dosa dan kesalahan ketika menghadapi pencobaan atau permasalahan hidup. Gak ada alasan. Bahkan sekalipun itu memang dirancang iblis untuk menjatuhkan kita. Sebab, ini dia. Sebab pencobaan atau permasalahan hidup yang kita alami berdasarkan kebenaran 1 Korintus 10 ayat 13. Hanyalah permasalahan biasa yang tadi saya sudah katakan, garis bawahi kata biasa. Lalu, apakah pengertian kata biasa ini? Yang mengikuti pernyataan tentang pencobaan atau permasalahan yang harus kita hadapi. Apa arti kata biasa ini? Itu adalah hanya pencobaan-pencobaan, hanya masalah-masalah biasa. Apa sih artinya biasa? Sederhana saja saudaraku. Kata biasa yang digunakan di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13 ini berarti pencobaan itu, permasalahan-permasalahan yang kita hadapi itu adalah pencobaan yang seperti umumnya juga dialami oleh manusia-manusia yang lain di seluruh muka bumi ini. Atau kalau mau lebih jelas lagi, kata biasa ini berarti juga kalau kita adalah manusia, maka masalah yang kita hadapi itu juga masalah manusia. Pencobaan yang kita hadapi itu juga pencobaan manusia, jenisnya, modelnya, semuanya masih dalam kategori untuk manusia. Diberikan kepada manusia. Sehingga ketika kita mengalami pencobaan atau permasalahan itu dalam kehidupan ini, kita tidak bisa berkata atau kita jangan kemudian berkata bahwa ini permasalahan yang terlalu berat, ini nggak mungkin bisa ditanggung oleh seorang manusia. Bukan, Alkitab memberitahu itu masalah biasa. Itu masalah masih dalam kategori batas kemampuan manusia. Bukan manusia setengah dewa atau manusia jadi-jadian. Tapi dalam kategori manusia biasa. Sehingga setiap manusia memang sudah dibekali oleh kemampuan oleh Allah yang menciptakan kita untuk mengatasinya. Amin. Untuk bisa mengatasinya. Karena itu Roh Kudus melalui Rasul Paulus telah menyingkapkan kebenaran ini kepada kita. Supaya dengan demikian, melalui kebenaran ini, Allah memberikan penegasan kepada setiap kita. Bahwasanya yang paling penting, yang pertama-tama adalah Dia menolak semua alasan kita untuk tidak tetap tinggal di dalam firman-Nya atas alasan apapun, atas keadaan apapun
Sehingga dia menggunakan kata kalimat yang seringkali ketika kita berusaha untuk membuat Allah maklum kalau kita melakukan pelanggaran karena situasi, karena perasaan, karena pendapat. Tolong Tuhan maklum ya. Allah mengatakan kepada kita, masalah itu adalah masalah biasa. Saudaraku, kita bersyukur kepada Roh Kudus ketika melalui Rasul Paulus, dia memberitahukan kepada kita untuk menolong kita berdasarkan apa yang telah ditulis di dalam 1 Korintus pasal 10 ini. Melalui pengalaman hidup Israel dalam jatuh bangun mereka berjalan bersama-sama dengan Allah. Supaya kita meneropong keberadaan diri ini sendiri secara jujur. Sebab dalam kenyataan hidup sehari-hari, ketika Alkitab mengatakan itu masalah biasa, kamu gak harus jatuh di sana. Tapi kenyataannya banyak kita orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus jatuh di masalah yang Alkitab katakan masalah biasa. Mengapakah di masalah yang biasa itu banyak orang percaya harus jatuh? Roh Kudus menolong kita. Di dalam pernyataan 1 Korintus pasal 10 ayat 7 sampai dengan 10 berkaitan dengan kehidupan orang Israel. Yang pertama kita menemukan mengapa banyak kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus justru malah jatuh di masalah yang biasa itu. Yang pertama, tidak memiliki kesabaran untuk menanti pertolongan Tuhan. Gak sabar. Satu, gak sabar. Kalau maunya sekarang, ya harus sekarang Tuhan tolong. Jadi seolah-olah kita memerintahkan Tuhan untuk mengikuti apa yang kita inginkan. Gak sabar. 1 Korintus 10 ayat 7 ya. Ini yang terjadi dalam hidup Israel yang harus menjadi peringatan bagi kita dan pelajaran penting untuk kita pada pagi hari ini. Dikatakan begini. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala. Sama seperti beberapa orang dari mereka Israel itu. Seperti ada tertulis. Maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Titik. Peristiwa apa ini yang sedang dikatakan atau yang sedang hendak diingatkan oleh Rasul Paulus dalam pimpinan Roh Kudus kepada para pembacanya, sidang jemaat Korintus pada waktu itu dan kita pada masa kini. Peristiwa apa itu? Ini adalah merupakan peristiwa di mana kejatuhan Israel ke dalam dosa atas nama ketidaksabaran mereka menanti Musa, sang pemimpin umat Israel yang sedang berjumpa dengan Tuhan di atas gunung Sinai untuk menerima 2 loh batu. Hukum yang Allah berikan untuk umat yang dikasihinya itu. Ketika 40 hari Musa di sana dan belum turun, dengan sangat tidak sabar orang Israel kemudian berkesimpulan bahwa mungkin Musa tidak akan turun-turun, entah apa yang terjadi dengan Musa. Mereka juga gak bersedia mengecek apa yang terjadi dengan Musa. Kalau gitu mari berdasarkan asumsi saya, mari kita kemudian bersama-sama dengan yang lain, mari kita membuat Allah dalam tanda kutip yang bisa memberkati kita. Itu peristiwa anak lembu emas, penyembahan anak lembu emas itu. Kemudian mereka menginstruksikan kepada Harun yang dalam hal ini pun menjadi pemimpin yang sangat tidak menjadi berkat karena Harun menuruti kemauan orang Israel. Kemudian mereka membuat patung tuangan anak lembu emas untuk kemudian mereka sembah sebagai Allah
atau untuk menggantikan Allah yang maha hebat itu, yang tiada taranya itu, supaya memimpin perjalanan hidup mereka keluar dari tanah Mesir itu, sungguh amat sangat memalukan. Hanya karena ketidaksabaran. Yang kedua, kesalahan banyak orang percaya sehingga mereka jatuh dalam menghadapi masalah yang dikatakan hanya masalah biasa. Yang kedua, setelah tidak sabar menanti pertolongan Tuhan. Yang kedua adalah tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, itu dia. Tidak mau mendengarkan apa kata firman Tuhan. Mereka lebih memilih untuk mendengarkan pendapatnya, perasaannya, yang tentu saja pasti bukan kebenaran. 1 Korintus 10 ayat 8 dikatakan begini. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Peristiwa apa ini? Ketika umat Allah Israel telah menerima perintah dari Allah, jangan mengambil pasangan yang di luar umat Allah. Jangan mengambil pasangan dari kaum penyembah berhala, sebab nanti mereka akan mempengaruhi fokusmu kepada Allah, hatimu kepada Allah. Namun umat Israel lebih mendengarkan suara hatinya, pendapatnya, lebih mengunggulkan keinginannya ketimbang firman Allah. Mereka mengambil pasangan dari orang yang tidak seiman, dari orang yang menyembah berhala. Sehingga mereka pun dipengaruhi dan terjebak di dalam penyembahan berhala. Tidak mau mendengarkan firman Allah. Berapa banyak umat Allah ketika menghadapi situasi buruk, ketika menghadapi permasalahan dalam hidupnya, tidak sabar menanti pertolongan Allah. Kemudian mereka tidak mau mendengarkan firman dengan memilih caranya sendiri. Maka banyak kita jatuh di persoalan-persoalan hidup yang biasa. Masih cuma persoalan makan, minum, pakai. Masih cuma persoalan itu saja, saudara. Masalah biasa kata firman Tuhan. Tapi kita jatuh di masalah yang biasa itu. Semoga bukan kita yang terus membangun hidup dalam firman Tuhan. Oke? Kemudian yang ketiga. Tidak hidup dalam pengucapan syukur kepada Allah. Tidak hidup dalam pengucapan syukur kepada Allah. Ayat 9. 1 Korintus pasal 10. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Peristiwa apa ini yang hendak kita pelajari dari kejatuhan Israel sebagai peringatan bagi kita? Saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, ini mengingatkan kita kepada peristiwa yang dicatat di dalam Bilangan 21 ayat 5. Dikatakan begini. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Mengapakah kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Dan akan makanan hambar ini, maksudnya mana, yang turun selama 40 tahun mereka di padang gurun. Dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Coba bayangin sahabat, kami sudah muak. Tidak tahu bersyukur untuk berkat-berkat Allah. Mengapakah ketika mereka mengatakan berkaitan dengan mana yang mereka bilang kami sudah muak makan ini? Mengapakah mereka juga tidak kemudian mengenang akan kebaikan Allah?
yang begitu berlimpah-limpah dinyatakan dalam kehidupan mereka, mengapakah mereka juga tidak mengingat bagaimana tentang makan daging burung puyuh yang Allah berikan kepada mereka? Atau tentang minum air dari gunung batu yang tidak mungkin terjadi kalau bukan karena karya Allah yang hebat. Atau tentang berjalan di tanah kering dengan dinding air laut. Kemudian ketika mereka selesai dalam perjalanan laut yang dibelah oleh Musa itu, Tuhan menutup jalan laut itu dan membinasakan Firaun dan pasukannya. Kenapa tidak bicara juga tentang itu? Ataukah mengapakah mereka sedikit pun tidak berbicara tentang bagaimanakah Allah menyertai mereka, memberikan kepada mereka kemenangan demi kemenangan, kemenangan demi kemenangan ketika mereka berperang dengan siapapun. Padahal mereka sebagai bangsa mantan budak ratusan tahun di tanah Mesir sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk berperang. Atau mengapakah mereka tidak berbicara tentang hebatnya pemeliharaan Allah selama mereka berada di padang gurun 40 tahun itu, di tengah-tengah cuaca ekstrim yang luar biasa di padang gurun. Kalau siang panas luar biasa, kalau malam dingin mematikan. Mengapa mereka tidak berbicara? Dan mengapa pula mereka tidak berbicara tentang pemeliharaan perlindungan Allah sampai-sampai baju dan kasut kakinya pun 40 tahun tidak menjadi rusak? Bayangkan betapa hebatnya Tuhan memelihara dan mencukupkan mereka. Ulangan 29 ayat 5 mengatakan, 40 tahun lamanya aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun. Pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu dan kasutmu tidak menjadi rusak di kakimu. Saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, ketika umat Allah tidak bertumbuh secara rohani, maka mereka pun menjadi pribadi umat Allah yang tidak akan bertumbuh dalam pengucapan syukur kepada Allah. Mengertikah kita ucapan syukur kepada Allah terhadap apa yang telah diperbuatnya kepada kita? Luar biasa, sangat baik bagi kita. Karena dalam pengucapan syukur itulah iman kita kepada Allah bertumbuh dari sehari ke sehari, ke sehari, ke sehari. Karena lewat ucapan syukurlah, saudara dan saya, kita belajar mengakui dengan tulus bahwa Allah bukan cuma sekedar baik, tapi Ia juga adalah benar. Apapun yang Dia katakan, kebenaran semata-mata. Dan Allah yang benar itu ada di dalam diri kita. Allah yang benar itu ada di dalam diri kita. Sehingga kesadaran ini akan membuat kita berterima kasih tak terhingga kepada Allah. Allah yang maha benar itu ada di dalam kita oleh iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam diri ini, di dalam tubuh jasmani ini, menjadi bait Allah yang oleh karena korban sempurna Kristus di atas kayu salib yang kita terima dengan iman, Allah berkenan mendiami tubuh kita ini, hati kita ini. Betapa luar biasa. Saya teringat ketika Daud kemudian hendak mendirikan rumah kediaman bagi Allah dalam tanda kutip.
ketika Daud dalam keberhasilan yang telah diberikan Allah kepadanya, dia melihat bahwa tabut perjanjian diam dalam kemah, sementara dia diam dalam istana megah. Itu semua karena berkat Allah. Kemudian Daud memiliki sebuah pemikiran yang baik. Dia tidak nyaman kalau bait Allah yang melambangkan kehadiran Allah di masa itu hanya tinggal dalam sebuah kemah. Sementara dia tinggal di dalam istana yang megah. Maka dia kemudian berpikir dia mau membuat bait Allah yang luar biasa megah. Namun di tangan Daud Tuhan tidak berkenan. Tuhan mengatakan oleh karena Daud tangannya berlumuran darah sebagai kiasan bahwa Daud itu berperang terus menerus. Maka Tuhan bersedia atas pembangunan bait Allah itu, tapi bukan di tangan Daud, di tangan Salomo. Yang menakjubkan adalah ketika bait Allah itu akan didirikan, Tuhan berkata, tempat apakah yang mau kamu buat untukku? Tempat seperti apakah yang mau kamu buat untukku yang bisa menampung saya? Kalau langit adalah tahtaku, bumi adalah tumpuan kakiku. Tempat seperti apakah? Tak ada satu tempat pun yang bisa membuat Allah bisa menampung kehadiran Allah yang begitu maha hebat. Tapi atas kehendaknya, Dia telah berkenan mendiami tubuh kita, hati kita, menjadi baitnya yang kudus. Hanya karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Tak bersyukurkah kita? Kurangkah hebatnya kasih sayang yang besar begitu kepada kita? Yang keempat, kejatuhan banyak orang percaya di dalam menghadapi masalah biasa dalam hidup ini adalah oleh karena iri hati. Tidak bisa menerima keadaan diri sendiri apa adanya. Iri hati. 1 Korintus 10 ayat 10 dikatakan demikian. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Peristiwa apakah yang hendak diingatkan oleh 1 Korintus 10 ayat 10 ini? Kejadian ini dicatat di dalam Bilangan pasal yang ke-16. Ketika di sana kita menemukan pemberontakan Korah, Datan dan Abiram yang kemudian menghasut sekitar 250 orang Israel, pemimpin-pemimpin umat, untuk kemudian mereka berkata kepada Musa bahwa Musa bukanlah pemimpin yang ditunjuk oleh Allah. Mereka juga punya kemampuan itu, roh yang sama itu. Sehingga mereka berkata kepada Musa dan Harun, mengapa kamu meninggi-ninggikan dirimu? Kami juga adalah orang yang dipilih oleh Allah. Iri hati, gak kepingin orang sukses. Sakit hati kalau orang lebih tinggi daripada dia, lebih maju daripada dia, lebih diberkati daripada dia. Bukannya kemudian merenungkan baik-baik bagaimanakah saya juga bisa menjadi maju, bisa menjadi lebih baik. Bukan cuma sekedar iri saja. Bukankah kita diberikan kesempatan yang sama, kemampuan yang sama dalam hidup ini? Oke? Dan apa yang terjadi di Bilangan pasal 16 ini, saudara, telah membuat ribuan orang mati sia-sia hanya karena hal tersebut. Karena dalam iri hati kita tidak mensyukuri lagi berkat Allah. Dan kita menolak untuk mengatakan Allah baik yang telah memberkati kita itu. Dengan demikian, dalam iri hati itu, iblis selalu mempunyai jalan menghasut, menggunakan kita untuk menjadi pribadi yang melawan Allah karena kita berpikir
terbalik dengan apa yang dipikirkan Allah. Kita berpikir Allah tidak mengasihi kita. Apa yang diberikan Allah kepada kita tidak cukup untuk membuat kita senang. Itu yang membuat akhirnya kita berada dalam situasi di mana iblis dengan mudah menjatuhkan kita. Saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, Israel sebagai peringatan. Ada 4 hal yang membuat Israel jatuh di dalam masalah biasa. Dan ini juga telah menjadi 4 hal paling tidak yang mendasari. Mengapakah banyak orang percaya di masa kini jatuh di dalam masalah-masalah kehidupan yang biasa, yang tidak melampaui kekuatan kita. Padahal Allah telah memberikan kepada kita kemampuan untuk hidup secara baik, diberkati, dan berhak atas kebahagiaan atas hidup yang telah diberkati Allah itu sendiri. Pagi hari ini saudaraku, marilah kita bersama-sama membuka diri. Marilah kita bersama-sama meneropong keadaan hati ini. Supaya dengan menjadikan apa yang telah dikatakan firman kepada kita sebagai sebuah pelajaran kebenaran penting dalam kehidupan ini, kita terhindar dari kejatuhan di tempat yang sama. Atau bahasa lainnya, kita gak harus jatuh di masalah biasa ini. Penting untuk kita ingat, apapun keadaan kita pagi ini, apapun situasi kita pagi ini, Alkitab mengatakan dengan sangat jelas, pencobaan itu, permasalahan itu hanya masalah biasa yang tidak harus membuat kita jatuh di sana. Amin. Minggu depan kita akan berjumpa dengan kebenaran lanjutan ini. Mengapakah kita tidak akan jatuh di dalam menghadapi masalah-masalah biasa ini? Minggu depan kita akan berjumpa dengan jawaban langsung dari Allah lewat firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Roh Kudus, Sang Maha Benar, Kau memberitahukan kepada kami dengan sangat jelas persoalan yang kami hadapi, pencobaan yang kami hadapi dalam segala situasi hidup kami hanya pencobaan dan permasalahan biasa. Dan Engkau memberitahukan kepada kami, Engkau setia, Engkau memberikan kepada kami kemampuan-Mu untuk menjalaninya, mengatasinya dengan benar. Olehnya Tuhan Yesus Kristus, kami berikan seluruh pemikiran kami untuk dikuasai oleh firman-Mu saja. Supaya kami seia sekata hanya dengan kebenaran firman-Mu. Dan iblis tidak memiliki kesempatan menjatuhkan kami dalam permasalahan hidup yang kami hadapi. Roh-Mu memberkati umat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom saudaraku dikasih Tuhan, mari kita mengakhiri pertemuan ibadah kita pada pagi menjelang siang ini. Mari kita bersatu dalam doa dan menerima berkat dari Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur atas anugerah dan kasih sayang-Mu atas kami yang berlimpah-limpah, sehingga dalam segala situasi kami tidak pernah ditinggalkan. Dalam hal tantangan pencobaan, Tuhan selalu ada dalam kami dan bersama dengan kami menjadi kekuatan kami. Terima kasih Bapa. Sekarang ulurkan tangan-Mu, teguhkan berkat-Mu atas kami semua. Bapak Ibu saudaraku dikasih Tuhan, permata hati Tuhan, manusia Allah yang perkasa, arahkan hati dan pikiran-Mu dan terimalah berkat dari Tuhan. Turunlah segala berkat anugerah yang limpah dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus turun ke atas Bapak Ibu saudara sekalian semua. Dikuatkanlah roh-Mu, disegarkannya jiwa-Mu, disehatkannya tubuh-Mu, diberkatinya rumah tangga-Mu dan pekerjaan-Mu dan studi-Mu dan seluruh hidup-Mu. Dimanapun Engkau melangkah, Engkau menjadi berkat bagi sesama-Mu.
Saya nyatakan berkat ini sah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, tetap teguh dalam firman Tuhan karena Tuhan adalah sumber kekuatan kita dalam menghadapi segala tantangan dan cobaan hidup ini. Tuhan memberkati, sampai ketemu di ibadah yang akan datang. Amin.